Oke guys, ini adalah update terbaru YouTube Monetization 2023 ini. Dan ini adalah cara menghasilkan uang dari internet terbaru buat kita, para konten kreator. Tapi, apakah benar untungnya bisa sampai segitu? Ya. Jadi berita besarnya adalah YouTube sekarang ngasih syarat monetisasi yang lebih gampang buat para konten kreator. Dan ini berita yang oke banget, terutama buat kamu para YouTuber pemula. Jadi hari ini gue akan ngejelasin apa sih untungnya buat kita bagi para konten kreator dan apa benar untungnya bisa sampai segitu. Well, kalau kamu penasaran, like dulu videonya ya biar gampang ingatnya. Yuk kita langsung lanjut. Oke guys, ini adalah update YouTube Monetization 2023 dan ini adalah cara menghasilkan uang dari internet buat para konten kreator pemula seperti kamu dan saya. Yes. Jadi dulu tuh YouTube Monetization syaratnya adalah 1000 subscribers minimum. Sekarang tuh diturunin setengahnya jadi 500 doang guys. Mantep kan? Oke. Dan kemudian untuk jam tayang dulunya itu 4000 jam tayang, sekarang jadi 3000, beda 1000 sih, oke. Nah, ini dalam waktu 365 hari terakhir ya. Dan kemudian next adalah kalau kamu pakai YouTube Shorts ya kan, dulunya itu 10 juta views guys dalam waktu 90 hari terakhir, sekarang berkurang jadi 3 juta views doang. Wow, ini courting 70% guys ya, lumayan banget. Nah, dan juga kamu syarat uploadnya minimal itu 3 video ya, 3 video. Tapi gua doubt sih 3 video bisa dapat segitu banyak kecuali kamu hoki bener-bener viral ya. Nah, cuma ini bisa tetap terjadi. Nah, hari ini gua akan sharing apa sih untungnya buat kita para konten kreator dan apakah ini beneran bisa untung segitu. Oke? Sekarang gue bahas ya. Oke guys, menurut gua syarat monetisasi YouTube terbaru ini sebenarnya kayak apa ya? Kayak syarat YouTube monetisasi light. Versi ringannya. Jadi kalau kamu main game itu kayak versi trial gitu ya. Kenapa? Karena ini bukan monetisasi seperti yang sebelumnya, yaitu monetisasi dari iklan atau AdSense, which is itu yang kita mau. Artinya kamu bikin video aja, kemudian bisa menghasilkan uang dari sharing iklan dari YouTube Partnership Program, ya kan? Cuman yang ini enggak guys, ya kan? Ini nggak bisa dapetin dari AdSense itu, ya. Jadi yang dapat apa? Yang dapat ini guys, ya. Yang kita bisa dapat adalah YouTube akan mengaktifkan fitur namanya Super Chat, kemudian Super Stickers, kemudian Super Thanks. Ini adalah ketika kita ngepost video atau ketika kita nge-live ya kan, ada orang yang nyawer gitu ya, orang nyawer yang bisa kasih duit ke kita ya, itu kita bisa dapat. Kemudian kamu juga bisa bikin channel membership di mana kamu bisa bikin perks ya kan. Kalau di Teknobi kita udah ada ya kan, kamu bisa mulai dari cuma 9.900 doang sampai dengan berapa juta, terserah kamu ya kan. Dan dengan syarat kamu ngasih perks atau ngasih hal-hal yang eksklusif buat channel member kamu. Dan kemudian yang terakhir, kamu juga bisa dapat duit dari penjualan merchant aja. Nah, jadi gini guys ya. Jadi ini adalah hal-hal atau fitur yang dibuka untuk YouTube ya kan ketika kamu sudah mencapai tadi ya kan YouTube Monetization Lite. Trial Monetization aja. Nah, sekarang apa sih untungnya buat kita? Dan apakah ini benar-benar bisa untung? Oke? Dan gua akan bahas ini karena kenapa? Karena menurut gua ini kayaknya sama juga bohong. Yes, dengerin kata gua ya. Nah, gua nggak paham YouTube ini mikirnya seperti apa ya. Soalnya maksud gua gini ya. Coba dalam logika aja ya kan. Kita baru mulai YouTube ya kan. Subscribers belum banyak, videonya juga belum banyak. Tadi dia ngomong kan minimum 3 ya kan. Gimana bisa coba? Gimana bisa kamu ngajak orang untuk jadi member channel kamu? Gimana bisa? Gimana caranya? Nggak bisa, kecuali kamu udah terkenal duluan, betul kan? Ya, itu satu. Kemudian yang kedua, kasih super thanks, ya kan, kasih super sticker dan lain sebagainya. YouTube itu jarang, ya, jarang orang ngasih seperti itu ya. Kecuali memang apa yang kamu ngomongin ini benar-benar sangat berguna. Seperti saya pernah ngeliat beberapa YouTuber lain, ada tuh ketika nge-live, ada orang-orang yang nyawer, ngasih banyak gitu ya. Tapi menurut gue juga ini bukan kebiasaan di YouTube. Kalau kamu bikin kayak di Twitch atau bikin kayak di TikTok, itu masih oke. Tapi di YouTube ini bukan menjadi sebuah kebiasaan. Karena kebiasaan di YouTube adalah orang mengkonsumsi video dan nonton iklan. Kebiasaan kita kayak gitu ya. Jadi kalau menurut gua model-model yang kasih super thanks dan lain sebagainya ini juga bukan sebuah apa ya? Bukan sebuah income stream yang istilahnya mumpuni buat para YouTuber ya. Kecuali kamu memang rajin live streaming ya kan, rajin bikin video konten yang bikin orang tuh pengen nyawer ya. Which is menurut gua di YouTube ini nggak seperti itu budayanya ya. Jadi beda banget dengan platform yang lain. Kemudian yang terakhir adalah penjualan merch. Ini juga guys ya, coba kamu pikir ya, siapa yang mau beli merch kamu kalau kamu misalnya 1000, bukan 1000 ya kan, kalau misalnya kamu baru 500 subscribers, siapa yang mau beli merch-nya kamu?
Ya kan nggak mungkin, ya kan nggak mungkin menurut gua ya. Jadi ini menurut gua sedikit abal-abal sih. Sorry ya YouTube ya, tapi menurut gua ini sedikit abal-abal ya kan. Ini cuma kayak kasih pemanis aja tapi nggak bener-bener ngasih gitu. Kenapa YouTube nggak buka aja langsung AdSense-nya? Dan ini make sense banget menurut gua. Kenapa? Karena zaman dulu YouTube itu kalau mungkin kamu bikin yang zaman dulu ya 2015, 2016 gitu ya. Itu nggak ada nggak ada yang namanya 1000 subscribers, 4000 jam, nggak ada. Begitu lu buka ya kan, lu ngupload 1-2 video, terus lu langsung bisa apply YouTube Partner Program dan it's okay. Ya kan, kenapa nggak dibuka aja? Menurut gua mestinya ini surat terbuka buat YouTube untuk langsung ngebuka aja ya, daripada ngasih kita iming-iming seperti itu, which is yang nggak mungkin bisa dipakai lah buat YouTuber pemula gitu ya, which is impossible menurut gua ya. Jadi menurut gua lebih baik dibuka AdSense-nya aja langsung YouTube. Dan satu lagi guys, ini menurut gua lucu banget ya kan. Fitur ini baru dibuka di beberapa negara aja seperti US, UK, Kanada, Taiwan, dan Korea Selatan. Nah, which is ini Indonesia belum ya. Jadi artinya ini mereka baru percobaan dan katanya sih mau dibuka seluruh dunia. Tapi meskipun dibuka di seluruh dunia pun ya seperti kata gua tadi ya kan, ini nggak ngefek gitu ya. Buat YouTuber pemula, buat konten creator pemula nggak ngefek. Karena kita ini baru pemula ya kan, 500 subscribers, oke. Lu ngarepin orang untuk beli channel membership, beli merchandise, kasih lu super thanks, wah. Gue bilang tipis, kemungkinannya tipis banget ya. Jadi menurut gue ini perlu diperbaiki oleh YouTube. Tapi gimana pun juga YouTube berusaha ya, dia berusaha lah menurut gue ya. Karena dia memang mungkin sekarang lagi kejar-kejaran sama platform sebelah ya kan. Gimana caranya untuk menarik pengguna lebih banyak lagi. Tapi menurut gue harus belajar dari platform sebelah. Di mana platform sebelah itu actually berubah jadi marketplace. Jadi karena mereka nggak bisa dapat duit dari iklan, ya kan? Jadi mereka berubah jadi marketplace, di mana orang bisa jadi affiliate, jualan barang, live jualan barang, atau live dikasih gift dan lain sebagainya. Dan gue kenal dengan beberapa teman gue yang juga menghasilkan duit banyak banget dari platform sebelah, ya. Menurut gue ini penting sih untuk dipelajari oleh YouTube, ya kan? Karena kalau enggak, wah bakal kebalap habis, pasti. Menurut gue kalau platform seperti YouTube, ya kan, bisa memberikan benefit yang besar untuk para konten kreator, bikin konten dan stay di platform tersebut, ya kan? Orang-orang akan dengan happy bikin platform dan stay dan mempromosikan platform itu terus-menerus. Dan ini win-win buat semuanya, ya kan? Yang punya platform nggak perlu bikin konten, nggak perlu bikin orang stay dan sebagainya. Orang-orang di dalam ini konten kreatornya yang bikin orang-orang stay dan bikin produksi video-video yang bagus. Ya, intinya seperti itu. Nah, jadi saran gua, mendingan YouTube mikirin gimana caranya supaya para konten kreator ini bisa dapat duit lebih gampang, lebih mudah, dan bikin mereka stay. Daripada kasih janji-janji yang kayak gini, yang menurut gua sedikit abal-abal, dan ya mungkin nggak terlalu berguna menurut gua, terutama buat para konten kreator baru. Ya, itu aja sih menurut gue. Tapi guys, itu semua adalah opini dari gua sendiri, ya kan? Nah, yang paling penting adalah opini kamu. Menurut kamu sendiri gimana? Ya kan? Menurut kamu sendiri gimana? Syarat monetisasi terbaru YouTube 2023 ini apakah bikin lu tambah semangat, ya kan? Gangho langsung bikin konten dan sebagainya, terutama buat kamu yang belum monet, ya kan? Atau kamu mikir ya sama seperti gua, mungkin kayak ya ini mah cuma icip-icip doang gitu, abal-abal gitu ya. Maksudnya dapat pun nggak ada gunanya gitu kan. This is my honest opinion ya guys ya, gue nggak ngerti ya kan, tapi bisa aja ada orang yang punya ide lain yang menarik ya kan. Nah mungkin coba kamu kalau ada ide menarik lainnya, coba komen below ya, biar teman-teman bisa tahu juga, nanti gue akan promosiin channel kamu. Oke guys, itu aja dari saya, jangan lupa untuk klik like kalau kamu suka dengan video ini, dan share sama teman-teman lainnya ya, terutama para konten kreator pemula juga ya, jadi biar mereka juga bisa taruh opini mereka di sini dan kita bisa lihat bareng-bareng, oke? Oke, satu lagi pengumuman, gue bikin WA group baru ya, WA group baru di sini guys ya, WA group baru di mana kita akan kasih update-update tentang YouTube yang terbaru ya, YouTube konten kreator, bahkan juga dari TikTok, dari Instagram ya kan, gue akan taruh di situ ya kan. Kalau kamu mau join aja langsung di sini ya guys ya, join di sini ya. Oke, itu aja dari saya, salam bahagia, kaya dan sejahtera.